Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto. Nanti kita mungkin juga akan membahas beberapa altcoin yang memang lagi mengalami breakout. Jadi mungkin teman-teman yang mau cari posisi trading juga bisa melihatnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat untuk hari ini market masih konsolidasi, masih sideways ya. Tidak terlalu banyak pergerakan juga di market crypto. Tapi ada beberapa berita penting yang akan kita bahas di video kali ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam videonya. Untuk Bitcoin saat ini masih berada di level yang sama ya, kisaran level 19.700. Ethereum berada di level 1574, naik 1,7%. Kalau kita lihat seperti ini masih lebih ke arah sideways ya. Namun beberapa altcoin kita lihat ini USDC naik. Ada Ravencoin, ada Ethereum Classic, ini nanti akan kita lihat juga karena mengalami breakout ya. Ada Polkadot, Internet Komputer, Celsius, dan beberapa kripto lainnya ya, tapi tidak terlalu banyak yang mengalami pergerakan. Secara 24 jam terakhir di sini masih ada beberapa yang koreksi seperti Helium, Chiliz, Loopring, Falcon. Ini koreksi mungkin 3-4% gitu. Jadi mix sebenarnya ya, ada yang naik, ada yang turun. Secara Fear and Greed Index kita di level 23, masih extreme fear juga. Ya, langsung masuk ke dalam berita penting untuk kripto ya, yaitu adalah secara makronya ya, secara global ini cukup besar, yaitu dari Inggris, di mana Liz Truss ya, ini adalah perdana menteri Inggris yang baru gitu ya. Liz Truss to become Britain's next prime minister. Jadi dia yang akan replace yang sebelumnya, yaitu Boris Johnson. Ya, di sini dia menang melawan dengan lawannya si Rishi Sunak gitu ya. Dia dulu Liz Truss ini adalah Menteri Foreign Minister gitu ya, Menteri Luar Negeri. Rivalnya atau rivalnya ini adalah Rishi Sunak. Dia adalah former Finance Minister atau Menteri Keuangan gitu ya, dan dia memenangkan ini. Dan yang menariknya apa? Yang menariknya Liz Truss ini sebenarnya sempat nge-tweet tentang kripto ya, tentang cryptocurrencies. Kita dari sini, tapi ini di tahun 2018. Di sini dia bahas, we should welcome cryptocurrencies in a way that doesn't constrain their potential. Jadi terbuka aja untuk cryptocurrency gitu ya, mungkin untuk inovasinya dan lain-lain gitu ya, dan jangan limit mereka punya potensi gitu ya. Lalu dia bilang liberate free enterprise area by moving regulation that restrict prosperity gitu ya, untuk regulasi dan lainnya. Jadi sebenarnya ini cukup menarik. Apakah dia sebenarnya support cryptocurrency atau tidak gitu ya. Namun yang harus kita perhatikan adalah dulu dia bukanlah seorang perdana menteri gitu. Jadi nggak terlalu berdampak. Nah, sekarang dia udah prime minister, udah perdana menteri. Apakah dia tetap akan support atau malah melakukan hal yang sebaliknya, seperti itu ya. Dan kembali lagi, ini pendapat dia di tahun 2018 ya, sekarang 2022. Jadi mungkin dia sudah ada perubahan pendapat. Itu bisa juga terjadi gitu ya selama berjalannya waktu. Ya, ini akan cukup menarik. Makanya mungkin kripto sempat ada positif impact sedikit gitu ya pada saat Liz Truss ini ditunjuk ya. Kalau secara data, beberapa data ini yang saya ambil dari Glassnode, BTC percent supply last active 1+ years. Jadi ini adalah supply Bitcoin ya, yang terakhir kali aktif ini di atas 1 tahun. Kita bisa lihat di sini yang terakhir kali aktif di atas 1 tahun ya, 60% di atas ini sudah di atas 60%. Artinya apa? Artinya banyak orang-orang ya, banyak holder Bitcoin gitu ya, lebih dari 60%. Kenapa? Karena ini artinya Bitcoinnya tidak dijual, tidak ditransfer seperti itu ya. Jadi hanya di hold aja. Jadi lebih banyak orang yang melihat Bitcoin ini sebagai investasi jangka panjang. Jadi ini tetap good news, walaupun secara harga menurun, justru lebih banyak orang-orang yang hold Bitcoin saja di tahun 2022. Gitu. Ini kalau kita dapat dari data ini, disupport dengan data berikutnya. Ini adalah Bitcoin amount atau BTC amount of hodled or lost coins. Jadi ini adalah koin-koin yang nggak bergerak juga, tapi ini secara amountnya ya, berapa banyak sih gitu ya. Untuk saat ini berada di kisaran level 7,4 jutaan gitu ya. Dan supply Bitcoin maksimum supply itu 21 juta. Bahkan sekarang saja belum sampai 21 juta. Jadi ya ini udah ada beberapa jumlah Bitcoin yang kita bisa lihat dari ini gitu ya. Kalau kita lihat beberapa altcoin yang akan cukup menarik ya untuk minggu ini. Salah satunya adalah Near Protocol. Ya, kenapa Near Protocol? Karena Near Protocol ini ada event ya. NearCon 2022 September 11 sampai September 14.
Berarti itu kapan ya? Itu berarti minggu depan gitu ya. Jadi ini bisa diperhatikan untuk Nircon sendiri. Bukan berarti dia bakal naik juga. Bisa aja dia dump pada saat event ya. Tapi ini teman-teman bisa perhatikan karena biasanya kalau ada event ini akan cukup volatilitasnya akan cukup tinggi untuk koin kripto tersebut gitu ya. Mau positif ataupun mau negatif. Ya, nanti mungkin kita bahas lebih detail lagi di lain video untuk hal ini. Nextnya juga kita lihat dari sini Ethereum ya. Di sini fun fact, Ethereum final upgrade before the merge to proof of stake in mid-September. Jadi ini upgrade terakhirnya dia, finalnya dia. Ini datang 24 jam lagi gitu ya. Jadi kira-kira itu, dan ini mungkin akan ada dampak positif untuk Ethereum, untuk Ethereum Classic mungkin ya, dan beberapa kripto-kripto yang berhubungan dengan merge Ethereum. Sekarang kita masuk aja ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan hanya membahasnya saja secara perspektif ya, secara opini. Kalau kita lihat dulu, kita mulai dari weekly close ya. Kemarin kita sempat bahas di sini. Kalau kita perhatikan untuk weekly close Bitcoin, kemarin ini kita closing di sini di kisaran level 20.007 ya. Sorry, close-nya 20.004. Jadi di atas 20.000 cukup positif. Artinya kita masih tetap di atas level support previous all time high-nya dia ya di sini. Jadi ini hal yang cukup bagus, walaupun sebenarnya kalau kita lihat apakah ini sudah 100% yakin Bitcoin tidak akan ke bawah lagi atau tes ke level 17.000, saya juga belum yakin gitu ya untuk Bitcoin melakukan hal seperti ini. Tapi mungkin dengan seperti ini Bitcoin masih bisa dikatakan tanda kutip bertahan gitu ya. Bukan berarti bertahan dan dia akan bounce ya. Bisa jadi dia bertahan, bounce sedikit, lalu mengalami penurunan tambahan seperti ini gitu ya. Atau nggak kuat dan langsung mengalami penurunan seperti ini gitu ya. Karena kalau kita lihat Bitcoin tidak terlalu menunjukkan penguatannya dia. Kalau saya lihat ya dalam beberapa hari terakhir juga. Tapi ini yang sedikit good news, berita bagus, tapi sebenarnya bukan berita bagus dan bukan berita buruk gitu ya. Yang penting Bitcoin bertahan dulu gitu ya. Itu untuk Bitcoin. Kita bahas dulu untuk dolar juga. DXY ya. Kita udah lama nggak bahas DXY. Kalau saya perhatikan untuk DXY ini, untuk secara time frame daily ya, ini masih membentuk all time high terus gitu. Masih membentuk all time high, naik terus. Namun kalau kita perhatikan untuk di time frame yang lebih short term ya, di level 4 jam, ini kelihatan kalau teman-teman lihat. Kita bikin trendline kan di sini untuk DXY. Kita lihat dia testing beberapa kali di sini. Dan untuk saat ini dia berada di dalam level resistance-nya. Gitu kita bisa lihat seperti ini. Ya di sini sempat testing gitu ya. Jadi ini kita lihat nih, dia akan ada sedikit pullback. Kalau ada pullback seperti ini akan berdampak positif untuk Bitcoin maupun saham mungkin ya yang sedikit beresiko. Karena dolar melemah gitu ya. Tapi bukan berarti secara long term nih kita akan mengalami penurunan lagi. Kita menunggu dulu untuk DXY mengalami breakdown. Kalau udah ada breakdown di sini, nah ini adalah dampak yang lebih positif. Tapi untuk saat ini sebenarnya masih ada potensi dia turun ke sini, kembali lagi mengalami kenaikan ataupun mungkin mengalami breakout gitu ya. Karena secara makro belum ada tanda-tanda. Mungkin kita akan lihat secara dari report inflasi, tapi itu masih minggu depan juga kalau kita lihat dari DXY. Jadi keadaannya sebenarnya untuk saat ini masih samar-samar gitu ya. Lebih baik kalau teman-teman tidak terlalu yakin ya mungkin wait and see kalau menurut saya ya. Itu untuk DXY. Kalau kita lihat untuk XPX atau S&P 500, untuk hari ini mereka tidak buka gitu ya karena ada holiday ya, liburan. Jadi ini tutup untuk market, jadi tidak akan terlalu banyak pergerakan juga. Ini salah satunya kenapa untuk hari ini market tidak terlalu volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Mungkin nanti kita akan lihat besok apakah market mulai bergejolak lagi gitu ya karena XPX baru buka ya. Gitu. Sekarang kita lihat Bitcoin. Di sini kita lihat Bitcoin time frame 4 jam. Kalau kita lihat Bitcoin di sini masih sama, sebenarnya dia masih konsolidasi di sini, tidak terlalu banyak pergerakan untuk Bitcoin. Ya, apakah short squeeze bisa terjadi? Saya masih lihat mungkin masih bisa terjadi. Kita masih bisa lihat Bitcoin ini ya relatif konsolidasi di area ini gitu ya. Supportnya cukup kuat sebenarnya di area ini. Di sekitar kisaran level 19.600-an, 19.000 ya 500-an gitu ya. Di area ini kita bisa lihat dia testing 1, 2, 3, 4, 5 kali gitu ya.
Tapi ini Bitcoin kita lihat untuk penguatannya dulu. Bitcoin sebenarnya kalau teman-teman lihat ini relatif lebih mengalami konsolidasi aja sideways gitu ya. Tapi beberapa altcoin yang akan kita lihat ini ada breakout karena biasanya mereka ini cukup volatilitasnya lagi tinggi gitu ya, tapi tetap resikonya juga tinggi gitu ya. Ini harus teman-teman perhatikan juga. Kalau kita lihat untuk Bitcoin target kalau udah mulai breakdown dari level 19.600 apalagi ditambah dengan closing candle 4 jam mungkin ya, closing candle 4 jam di bawah level 4 jam 19.600an ini cukup gawat. Artinya next target saya rasa ini saya akan lebih bearish, mungkin bisa tes ke level 19.000 seperti itu ya. Tapi untuk kalau misalnya dia masih bertahan seperti ini ya ada kemungkinan untuk dia mengalami kenaikan lagi. Tetap resisten utama untuk saat ini masih di level 20.400. Kalau dia tembus 20.400 konsolidasi breakout ke 20.800. Plannya sebenarnya masih sama dari beberapa hari yang lalu juga karena secara harga masih konsolidasi aja. Itu ya untuk Bitcoin. Next kita bahas sedikit Lunce ya atau Terra Classic karena ini banyak teman-teman request juga. Ini hampir sama seperti yang kita mention beberapa video lalu. Kalau teman-teman cek mana ya nih 1, 2, 3, 4 video lalu kita sempat bahas di mana Lunce sudah hit target 2,618 ya 2,618 ya. Karena kalau teman perhatikan saya sempat bahas jangan beli Lunce dulu untuk saat ini ya, karena sudah hit. Mungkin dia akan mengalami pullback, walaupun pullback secara target tidak terlalu mendekati ya. Kita bilang target mungkin di kisaran area 1,618 atau 1,414 ya untuk target dia mengalami kenaikan lagi. Ya tapi saat ini dia sudah mengalami kenaikan lagi dan ini udah berapa persen nih? Naik lagi, wow, ini naik 38% lagi. Ini kalau teman-teman beli sangat beresiko gitu ya. Ini seperti main crypto micin juga ya kalau kita lihat dari sini. Jadi nggak terlalu rekomen untuk teman-teman yang apalagi baru pemula, tapi ya bukan berarti nggak bisa mendapatkan profit juga gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman main di sini scalping dan lain-lain, kalau sudah cuan saya rasa lebih baik take profit dulu karena ini gawat. Kalau ternyata dia sudah kehilangan momentum ya, misalnya dia naik-naik terus kehilangan momentum ya, ada potensi dia mengalami penurunan atau pullback yang cukup besar juga. Jadi itu yang harus diperhatikan. Secara target kalau teman-teman tanya untuk saat ini kita bisa ambil ya, ini secara short term time frame aja. Kita bisa ambil dari top media sebelumnya di sini. Ya kita tarik Fibonacci ke bawah lagi gitu ya. Dari sini kita bisa lihat ada beberapa target yang teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama ada di level 0,000034 gitu ya. Lalu ada di 0,0036. Nextnya kalau dia overstretch seperti yang sebelumnya ya dia bisa naik mungkin sampai ke level 45. Tapi ini kalau naik seperti ini naik 36% lagi. Ya sangat beresiko juga gitu ya. Tapi ini yang saya bisa analisa saja untuk Lunce. Untuk beli sekarang sebenarnya saya tidak terlalu rekomendasi juga. Kalau kita lihat satu lagi Ethereum Classic ya, ini kita bisa lihat ya, walaupun misalnya kita lihat Bitcoin relatif lebih stagnan ya, tapi beberapa altcoin ini breakout. Kita lihat lagi Ethereum Classic di sini, kita lihat dia baru breakout ya. Ini di time frame 4 jam baru kita bisa kelihatan dia testing ke bagian bawah di sini. Ya, lalu di sini dia mengalami breakout, sekarang di level 34,58 ya di sini. Next target bagaimana? Kalau kita lihat dari patternnya ya, kita bisa tarik garis seperti ini. Next target kalau benar-benar dia naik, ini mungkin bisa tes ke area sini 37,81. Sebenarnya ini cukup tinggi juga kalau dia bisa testing ke 37,85. Saya rasa kalau misalnya Bitcoin naik, ya mungkin Ethereum Classic bisa naik. Ya, ini berada di persis di high dia sebelumnya gitu. Jadi dia naik, bentur resisten, lalu mengalami pullback. Ya cukup normal sebenarnya ya kalau hal ini terjadi juga. Ini untuk Ethereum Classic ya. Short term targetnya kalau ternyata dia tidak kuat sampai 37,85, saya rasa mungkin level kisaran di level di sini ya. Nih, di kisaran level ini. Mungkin kisaran level 35,2, 35,3 ini juga bisa menjadi potensi resisten sementaranya dia juga gitu ya. Karena di sini kita lihat dia ada testing sekali di sini, testing 2 kali, jadi resisten juga di sini. Jadi ini adalah level-level yang teman-teman bisa perhatikan untuk target Ethereum Classic berikutnya. Gitu ya. Mungkin dia setiap kali hit di sini
bakal ada terjadi sedikit pullback dulu, ataupun naik ke atas ini akan ada sedikit pullback lagi. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market crypto, dan kita membahas beberapa altcoin sedikit. Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.